Halo, selamat siang teman-teman. Apakah kedengaran suara Ibu Rika? Kedengaran, Bu. Baik, kedengaran Selamat siang, ya. Bu. Halo, selamat siang semuanya. Sebentar ya. Oke. Ibu Rika. Gini. Baik, selamat Halo, siang. Bu. Halo semuanya. Selamat siang Ibu ucapkan. Selamat kembali ke SMA Jakarta TP School. Wow. Padahal dulu kalian itu masih SD ya. Sekarang sudah remaja akhir ya. Waduh, pasti deh Ibu tambah kalah ini badan Ibu Rika nih ya. Senang sekali melihat kalian bisa apa ya? Bisa mendampingi kalian ya sampai SMA. Mudah-mudahan sampai lulus dan ketika kalian sudah sukses, datanglah ke sekolah ya, ketemu Ibu Rika ya, Ibu tunggu lihat kesuksesan kalian ya. Baik, sudah ada 26 siswa. Ibu mau tanya sebelum kita mulai, berapa jumlah kelas 10 di kelas ini? 27, Bu. 27, jadi masih satu orang lagi yang belum ada ya. 27 siswa ya. Oke. Bagi teman-teman yang punya list nama, tolong dong di-share ke Ibu Rika ya. List namanya untuk Ibu untuk presensi. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, siang menjelang sore ya. Mari kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oh ya, sebelum mulai, kira-kira yang hanya sampai kelas 11, nanti siapa ya di sini? Bisa informasikan ke Ibu siapa yang hanya sampai, Bu, saya hanya sampai kelas 10 saja. Nanti kelas 11-nya pindah misalnya, atau langsung keluar, atau di mana. Atau ada yang masih di sini sampai lulus. Tapi yang Ibu tanyakan adalah siapa yang tidak lanjut sampai lulus. Tadi Kristela salah masuk ya. Tadi masuk ke jam kelas 9 ya. Stella. Kristela ini ada murid baru nggak ya di kelas kita ini? Ada, Bu. Ada 4, Bu. Siapa? Justin, Amber, Oh, Justin Ember. satu lagi, sama Ember gue Martin. tahu. Justin yang mana ini? Justin yang dulu Yang TK. dulu, Bu. Justinnya ada Oh, dua, Jadi Bu. sekarang kita ada 2 Justinnya, Bu. oh, dulu emang ada 2 Justinnya, bukan Justin sama 1. Enggak. Sekarang kita ada 2. Yang dulu balik lagi, terus ada 1 lagi yang baru. Yang baru itu dari Taiwan langsung atau? Iya, Oke, iya. Terus berarti belum satu lagi yang dulu, Bu. yang dulu itu ya. Oke. Ya. Yang itu Ibu kenal, itu yang dulu antingnya pakai anting ya di telinganya ya. Oke, sekarang Ibu mau tanya ini nomor 1 siapa ya? Boleh dibuka kameranya? Oh ya, tolong kameranya semua dibuka. Ibu mau minta bantuan Jimmy. Jimmy bantu Ibu Rika ya, Jim. Screenshot, lalu kirim fotonya ke Ibu Rika. Ini Siap, Bu. ini 11 Winston lo bukan? 11. Oh, Winston ya. Oke, Winston Iya. nama itunya dong, Indonesianya dong, English name-nya dong Ibu Rika supaya tahu Ibu ya, karena kan kamu suka tutup kamera ya. Tolong ya teman-teman ya. Namanya Gasmi, maaf. Jadi namanya kalau pakai tulisan Mandarin jangan lupa di sebelahnya kasih nama Indonesia. Oke, teman-teman tolong Justin nomor 6 ini Justin yang baru atau yang teman kita yang dulu di SD ya? Tolong dong kameranya nak ya dibuka dulu ya biar Ibu Rika kenal. Oh, Ibu Rika nggak kenal, ini murid baru. Oke, halo Justin. Nice to meet you ya. Selamat datang di Jakarta TP School ya. Oke, semuanya tolong dibuka kameranya.
supaya Ibu bisa lihat. Jimmy, sudahkah di screenshot? Kasih ke Ibu Rika. Ini Martin siang mana ya? Anak baru, Bu. Baru, Bu. Oh, baru juga. Jadi ada 2 Justin, 1 Martin ya. Oke, Saya send ke grup atau mana, Bu? boleh send WhatsApp aja, ke WhatsApp Ibu Rika aja ya. Nanti Oh, ada iya, teman yang Bu. malu, nggak enak, kasihan ya. Karena ini kan privasi juga. Oke, Martin boleh dibuka nak kameranya nak. Ibu mau lihat dulu. Halo Martin. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau kalian tidak melihatkan mukanya, Ibu tidak kenal ini murid-murid Ibu Rika. Kalau yang lainnya Ibu Rika kenal ya. Karena kalian dari SD sama Ibu. Oke, Martin. Justin tidak ada ya, Justin yang ini ya. Nomor 9 itu siapa ya, teman-teman? Ada yang tahu? Nomor 9 Justin yang dulu, Bu. Oh, Justin yang dulu itu nomor 9. Oke. Oh, pas ya, sekarang masuk semua hadir. Jadi kayak dulu itu namanya Justin apa sih nama keluarganya, biar kita nyebutin nama keluarganya. Misal Justin ini, Justin apa gitu loh. Hai Justin. Oh, Ibu Rika. Justin, nama keluarga kamu Justin siapa ya? Apa? Family's name. Liu. Oh, oke, Justin Liu ya, kamu ya, jangan bilang Justin lama, Justin baru ya. Jadi ya Justin Liu ya, kita panggil kamu ya, Justin Liu. Oke, thank you Justin. Oke, Justin Liu. Oke, baik. Justin yang kedua, tolong dong dibuka, Ibu mau lihat Justin, namanya Justin apa Justin? Justin nomor 6. What's your family's name, Justin? Teman-teman, tolong dibantu pakai bahasa Mandarin supaya dia ini. Tolong ditranslate dong. Halo Justin, may I know your family's name? 问你的姓是什么？ Halo Justin. Oke. Ya udah, pokoknya Justin Liu yang lama. Oke, untuk hari ini kelas 10 hadir semua ya presensinya. Oke, good job. Bagus. Martin, halo Martin, bisa dibuka nak supaya Ibu Rika tahu wajah kamu. Oke, karena semuanya masih malu-malu. Tidak apa-apa, total hari ini masuk semua. Sudah terima ya buku untuk kelas 10 ya. Kelas 10 berbeda dengan SMP. Ya, SMP kita ada 2 pertemuan dan 1 pramuka. Untuk di kelas 10 ini, bahasa Indonesia hanya 1 kali pertemuan saja. Jadi, kita manfaatkan 1 pertemuan ini dengan sebaik-baiknya. Ingat, tugas harus tepat waktu. Dan Ibu minta bantuan nanti ya. Sam, Fausta di sini tidak ya? Fausta udah pindah, Bu. Fausta, Bu. Oh, Fausta pindah. Siapa yang pindah ya di kelas kalian di kelas ini? Hanya Fausta saja. Fausta, Janice. Oh ya, Janice. Ya. Ya. Naomi. Oh, Ya, Naomi itu pindah. Naomi. Naomi pindah kemana? Ya. Nggak tahu, Bu. Oh, Naomi Dia juga pindah ke Beacon. ke Beacon atau ke SIS? Dia pindah ke Bacon, Bu. Oh, ke Bacon. Oke. Karena dia lebih suka bahasa Inggris ya si Naomi ini. Oke, nggak apa-apa. Semoga lebih baik, semoga sukses saja teman-teman yang lainnya. Oke, Ibu minta bantuan ya, nanti Sam untuk bantu Justin nomor 6 ya, kalau ada tugas atau apa tolong dibantu ya Sam, supaya dia juga nilainya tidak kosong karena kita hanya seminggu sekali. Lalu Justin Liu nanti dibantu oleh Winston. Oke, Winston ya, tolong ya dibantu. Martin dibantu oleh Ernest. Ya, Ernest tolong dibantu ya. Nanti ada penilaian tersendiri buat
buat kalian yang sudah membantu teman-temannya ya. Karena ini hanya seminggu sekali. Dan Jeff, Marvin harus tepat waktu mengerjakannya. Ember bisa ya, Ember ya, ngerjainnya ya, bahasa Indonesia ya. Nanti Ember bisa dibantu oleh sebentar siapa ya? Jika ada pertanyaan atau apa, kamu bisa minta bantuan sama ini. Oke, sebentar. Amel ya, Ember nanti dibantu oleh Amel. Lalu Gufan nanti kamu bisa bekerja sama dengan Jeff ya. Jadi nanti bisa kalau ada yang tidak paham bisa Jeff bantu supaya Jeff rajin mengerjakan tepat waktu. Oke Jeff? Oke. Oke, Bu. Thank you Jeff. Oke, di tema di semester 1 ini kita ada 5 bab ya teman-teman ya. Dan tidak ada midterm, tidak ada final exam, dan tidak ada midterm 1, midterm kedua, tidak ada final exam. Ya, sama seperti SMP ya. Tapi tetap ada produk menghasilkan sesuatu ataupun project ya, membuat sesuatu. Di bab 1 ini ya ada laporan hasil observasi makanan sehat dan bergizi. Nah, kalian akan menyusun teks laporan hasil observasi. Ya. Lalu di bab kedua itu ada permasalahan seputar dunia pendidikan, ya. Jadi kalian akan menyusun teks eksposisi. Lalu bab ketiga, kritis melalui anekdot, ya. Nah, anekdot ini kalian akan dilatih untuk menyusun teks anekdot. Lalu bab yang keempat, lada nilai dalam hikayat. Jadi mengubah hikayat menjadi cerpen. Tapi ini hanya sekitar saja Ibu menjelaskannya ya, karena kita lebih hikayat ini agak susah ya. Tapi tidak apa-apa, tapi minimal kalian bisa memahaminya. Oke, di bab kelima ini kesempatan bersama melalui negosiasi. Ya. Kalian akan menyusun teks negosiasi. Ya. Menyusun teks negosiasi seperti apa sih penyusunan teks negosiasi itu? Nah, untuk midterm pertama itu kalian akan membuat teks laporan hasil observasi. Jadi kalian harus melakukan observasi. Ya, membuat teks laporan observasi. Lalu yang bab kedua di midterm yang kedua itu kalian akan membuat teks eksposisi ataupun teks anekdot nanti antara dua pilihan itu. Dan untuk yang final exam, jadi proyeknya ada 3 ya. Untuk final exam itu kalian akan membuat teks negosiasi. Ya, jadi ada 3 tugas ya untuk midterm 1, midterm kedua, dan midterm ketiga. Final exam. Dan per bab itu akan diberikan nilai. Ya, per bab akan tetap diberikan nilai. Ya, untuk penilaian harian bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan 5. Ya. Jadi tolong diselesaikan. Oke, kita langsung masuk aja ke materi. Ini hanya untuk pengenalan aja ya, untuk di bab 1 ya. Nah, ini adalah laporan hasil observasi makanan sehat ya teman-teman dan bergizi. Di mana tujuan pembelajaran ini kalian akan dilatih untuk mampu mengidentifikasi informasi secara lisan dan tertulis ya dengan tepat setelah membaca teks laporan hasil observasi. Lalu yang kedua, kalian juga mampu menginterpretasi isi teks baik secara lisan maupun tulisan. Secara tepat dengan mendengarkan rekaman atau pembacaan teks hasil observasi. Lalu yang ketiga, kalian mampu menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari 2 teks dengan benar ya setelah membaca.
tentunya dengan setelah membaca teks laporan hasil observasi. Dan yang terakhir adalah kalian mampu menyusun teks sesuai dengan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulisan. Baik. Itu yang akan kita capai ya teman-teman. Oh ya, satu lagi Ibu akan mengingatkan kembali, nanti kita akan ada AKM. Assessment ANBK ya. ANBK ini adalah pengganti UNBK, namanya Assessment Nasional Berbasis Komputer. Nah, ini akan ada di kelas 11 nanti. Jadi Bu, yang ganti UN ya, Bu? Kenapa? Yang buat ganti UN kan, Bu, yang kelas 11. Betul. Untuk pengganti UN. Tapi nilainya bagaimana Ibu Rika? Nanti ANBK ini tidak berpengaruh pada nilai keseharian kalian. Ya, karena nanti yang dipilih juga hanya beberapa. Tahun ini beberapa ya. Ibu tidak tahu apakah tahun depan nanti serentak wajib yang WNI, kita tidak tahu. Tapi yang pasti ANBK nilainya tidak akan mempengaruhi nilai kalian. Jadi nilainya nanti dari kelas 10, 11, 12 itu kewenangan dari guru bidang studi itu sendiri, dari Ibu sendiri ya. Jadi tolong tugas-tugasnya dikumpulkan tepat waktu, jangan sampai tidak mengerjakan sama sekali ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang warga negara asing tidak paham, tidak bisa, karena sulit untuk membuat teks, jadi bisa dibantu teman-teman ya. Yang tadi Ibu minta tutor sebaya namanya ya, Sam, Winston, Amel, dan Ernest ya. Kalian menjadi tutor sebaya. Oh, sorry maaf. Ken masih di sini enggak ya, Ken? Iya, dia. Saya udah pindah, Bu. Maaf kan, makanya kok Ken mana ya? Kok nggak ada wajahnya? Oh ya, Ibu absen dulu deh biar ini. Tolong dong Pancang, kalau ada list name-nya kasih ke Ibu dong ya. Kayak tadi tuh kelas 9, Iya, Bu. Sebentar, kelas Bu. 10 list name-nya kasih ke Ibu. Jadi Ibu Rika bisa tahu nih murid-murid Ibu yang di kelas 9 dulu masih ada atau tidak gitu loh ya. Karena nanti kan informasi yang ada itu nanti kelas 11 ada beberapa yang akan langsung pindah ke Australia atau ke Taiwan. Bu, udah di grup, Bu. Itu belakangnya tambahin Stefani ya, Bu ya. Stefani yang waktu itu teman kita juga ya? Iya, yang dulu, Bu. Oke, ya. Oh, Stefani baru masuk ya. Oke, terima kasih. Berarti ada 27. Oke, yuk Ibu absen dulu ya. Bu, saya ke toilet dulu dong. Iya, boleh dong. Boleh lah, mau ditahan. Oke, Gufan hadir. Hadir, Bu. Tolong jawab hadir ya, yang Ibu Rika panggil. Hadir, Bu. Hadir. Jeff. Hadir, Bu. Ernest. Hadir. Jimmy. Hadir, Bu. Marvin. Hadir, Bu. Sam tadi ke ini. Yang nomor 9 ini Justin Liu ya? Iya, betul. Oke, terima kasih. Ken. Ken, buka kameranya. Ibu mau lihat kamu. Kamu makin cabi atau bagaimana nih? Ayo. Wah, tambah ganteng Ken. Rambutnya doang. Orang lihat rambutnya doang, Ibu Rika. Ayo Ken, tunjukkan wajahmu Ken. Kenapa sih pada malu-malu? Bentar lagi kita tatap muka loh. Ya. Oke. Winston. Hadir, Bu. Iya, makanya tadi Ibu pastiin Winston lo apa bukan ini. Oke, Sky. Hadir, Bu. Halo Sky. Sky, Cece kuliah di Taiwan ya, Sky? Masih di Indonesia. Cece kelas 12 ya sekarang ya? Iya. Oh iya, lupa Ibu. Kirain sudah kuliah. Oke, Vanessa. Oke, Vanessa. Kembali lagi ke CTS ya, Vanessa. Tidak jadi pindah. Bu, aku pindahnya bukan tahun ini, Bu. Nanti di grade 11 ya?
Mama mau aku pindah, tapi aku kayaknya nggak mau. Senyamannya kamu ya, karena kamu yang jalanin ya. Tapi pertanggungjawabkan dengan baik ya. Oke, lanjut Vanessa. Elora. Hadir, Bu. Oke. Elora, Cece masih di Taiwan apa sudah pulang? Yang mana? Yang pertama. Kan kuliah Masih di Taiwan, Bu. Oh, udah selesai kuliahnya? Belum? Oh, belum. Aman ya kalau di Taiwan ya. Oke, sukses ya buat Cecehnya ya, Elora. Ember. Halo Ember, apa kabar Ember? Ember ada di Taiwan atau di Jakarta, Ember? Taiwan, Miss. Oh, kamu di Taiwan ini ya? Wah. Cece kuliah di mana, Ember? Apa? Your sister kuliahnya di mana? Di universitas apa? Taipei Med University. Oke, thank you Ember. Sukses ya buat Cece ya. Tasya. Hadir, Bu. Wah. Tasya, jadi pindah tahun depan Tasya? Belum tahu. Belum tahu, Bu. Oke, sukses aja ya buat kamu ya Tasya. Hasita. Ya, Bu. Oh, Hadir. itu Hasita, itu matanya saja. Amel. Hadir, Bu. Mana Amel? Ini. Oh ya ampun, matanya itu sampai begini tuh kan. Wajah kalian itu berubah loh. Udah semakin kalian bertumbuh besar, makanya ibu tidak hafal wajah-wajah kalian. Nevi. Hadir, Bu. Mana Nevi nih? Oh, kan pakai kacamata. Oke, Nevi. Cece udah selesai belum, Nevi? Kuliahnya? Udah ya? Belum. Koko juga belum ya? Masih di Amerika ya berdua? Mereka berdua? Cece di sini, Koko yang di sana. Oke, Ibu lihat Koko kamu semakin dewasa di sana ya. Sudah menghasilkan uang sendiri. Oke, Charlene. Mana Charlene? Ya, Bu. Halo cantik. Cece udah selesai ya kuliahnya ya? Udah dari tahun lalu. Oke, sudah kembali di Indonesia ya? Udah kerja belum Cece? Udah. Oke, Charlene. Lalu Regina. Oke, halo Regina. Hadir, Bu. Ya, Aurel. Hadir, Bu. Oke. Michi. Ada, Bu. Oke. Michi badannya tetap langsing ya. Itu yang membuat ibu iri. Benar. Ibu makan sedikit tetap aja gendut. Oke, pertahankan Michi, badanmu Michi. Oke, Misha. Misha tahun depan pindah ya Misha ya. Stella. Stella mana? Kristela ya tadi. Rove. Halo, Bu. Stefani. Hadir. Stefani, tolong dong liatin wajahnya dong. Ibu Rika mau memastikan Stefani kelas 10 dengan kelas 9 bedanya yang mana nih? Ayo ditampilkan wajahnya Ibu biar tahu dulu. Ibu suka ketukar soal Stefani yang mana. Oke, terima kasih. Baik. Ini yang akan kita lihat buku kalian di halaman pertama ya. Di sini ada makanan sehat dan bergizi ya. Jadi nanti kalian akan pasti di antara kalian sudah pernah ya mengamati objek-objek yang ada di sekitar kita. Nah, objek yang dapat kalian amati itu dapat berupa benda hidup, benda mati dan kegiatan ataupun peristiwa. Ya. Nah, kalian dapat mengambil contoh gambar apersepsi ya. Contohnya itu gambar apersepsi itu apa saja yang kalian bisa amati dalam gambar itu, apa yang dapat kalian laporkan dari gambar apersepsi itu. Nah, ketika kamu dapat melaporkan pengamatan tersebut, itu dalam bentuk tulisan,
maka tulisan itu kita sebut dengan teks laporan hasil observasi. Karena melalui teks laporan hasil observasi ini, orang lain dapat membaca hasil pengamatan kalian. Dengan demikian, kalian akan dapat memberikan wawasan dan ilmu yang baru kepada orang lain, termasuk Ibu Rika. Ya, karena terkadang ya ketika kalian mengamati itu, Ibu tidak berpikir, oh ternyata bisa loh itu diamati. Oh ternyata itu kalian mengamatinya. Ya, kayak kemarin di kelas 6 ini sama, dia kelas 6 itu juga dia membuat teks laporan hasil observasi ya, tapi yang masih sederhana ya. Kalau kalian kan sudah langsung kepada lebih dalam dan lebih pada praktik. Mereka itu melihat mereka mengamati bahwa masker medis itu sangat mengganggu, bukan mengganggu, masker medis bekas saat ini menjadi sampah yang dapat ternyata ya bukan mengganggu ya, apa sih, membuat banyak hewan ataupun makhluk hidup ada yang meninggal karena masker medis itu. Jadi ada gerakan ya atau petisi itu untuk merobek atau mencabut tali elastis dari masker itu. Ya. Makanya kalau sudah menggunakan masker jangan lupa untuk dicabut lalu dirobek. Ya, supaya tidak didaur ulang lagi atau dipergunakan untuk hal yang tidak baik. Ya. Nah, supaya tidak menumpuk, bagaimana? Biasakan ada juga pengumpulan masker bekas ya, masker bekas itu untuk didaur ulang. Ada yang bisa jadi pipa, ada yang bisa yang menjadi pot, ya itu banyak sekali. Ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali nanti untuk saat ini Ibu minta kalian untuk mencari ya tema apa yang akan kalian angkat. Ya. Jadi untuk bab pertama ini kalian akan mempresentasikan membuat teks laporan hasil observasi. Tapi laporan ini harus kalian sudah lakukan. Ya real ya, bukan yang tidak real ya. Jadi kalian akan mempelajari teks laporan hasil observasi dan kalian akan diharapkan mampu menentukan informasi ya, meringkas dan menyimpulkan teks laporan hasil observasinya. Selain itu menentukan struktur dan kebahasaan, dan tujuan akhirnya adalah kalian mampu menyusunnya. Di akhir ini, maka kalian dapat menyusunnya dengan baik. Ya. Nah, ketika kalian melaporkan objek atau peristiwa yang penting yang ada di sekitar kalian, seperti tadi Ibu, ya tentu masker bekas ya, bahayanya masker bekas terhadap makhluk hidup ya. Nah sekarang kita konteksnya kepada makanan sehat dan bergizi. Makanan sehat seperti apa yang bisa kita makan pada masa pandemi seperti ini? Ya banyak. Sekarang di masa pandemi ini kesehatan itu sangat mahal teman-teman ya. Oleh sebab itu tolong dijaga dengan baik kesehatan kalian ya. Tidak hanya kalian, tapi keluarga kalian juga. Ya, kita turut prihatin ya, turut berduka cita juga bahwa ada di kakak kelas kalian, salah satu orang tuanya ada yang meninggal karena terpapar, dan mungkin di antara keluarga kalian pun juga ada yang terpapar juga, tapi masih tetap sehat ataupun di lingkungan kalian ya. Tidak lupa untuk kita doakan juga untuk orang-orang yang berada di rumah sakit yang masih terpapar ya. Nah, oleh sebab itu
Ketika kalian menyusun sebuah teks observasi yang sistematis dan sesuai dengan kaidah kebahasaan, teks yang kalian susun itu tentunya memuat informasi penting bagi orang lain. Ya. Bagaimana sih caranya menentukan informasi penting dalam teks hasil observasi? Nah, yang pasti adalah kalian harus menentukan informasi dalam teks laporan observasi itu. Nah, informasi yang terdapat dalam teks laporan observasi itu berupa fakta yang ditemui pada objek yang diamati. Nah, fakta itu apa? Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi ya teman-teman ya. Di mana fakta itu menunjukkan suatu kebenaran informasi. Dan fakta itu juga merupakan pernyataan yang tidak terbantahkan kebenarannya. Pernyataan fakta berupa kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan, peristiwa, atau keadaan yang benar-benar terjadi secara objektif. Objektif itu berarti adalah dapat ditangkap oleh indera dan mengandung kepastian. Ya. Kalian bisa lihat ya di halaman 2 dan 3 ya. Itu ada tugas ya. Laporan hasil observasi yogurt. Nah, ini mereka melihat yogurt itu ya dengan baik. Nah, silakan kalian coba kalian kerjakan ya, kalian lihat, kalian baca ya. Ini dikerjakan secara berkelompok, tapi silakan kalian kerjakan sendiri, lalu kirim melalui WhatsApp Ibu Rika ya. Kalian baca dulu ya laporan hasil observasi ini, atau kita bahas sekarang saja. Semoga masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi ya. Oke, Ibu minta tolong dibaca yang keras. Ken, tolong dibaca Ken, paragraf 1 dan 2. Paragraf 1. Ya, silakan Ken. Halo Bu, halo Bu, halo Bu. Dengan saya nggak Bu? Ya, dengar. Silakan baca paragraf 1 dan 2 Ken. Halaman 2. Oke, Bu. Yang ini kan laporan hasil ini kan Bu? Laporan hasil observasi yogurt. Yogurt adalah susu yang dihasilkan melalui fermentasi bakteri tertentu, yaitu Lactobacillus bulgarisus, apapun itu nggak tahu. Yogurt sudah dikenal aman dikonsumsi. Yogurt bisa dikonsumsi oleh siapapun karena dipercaya aman bagi kesehatan tubuh. Yogurt aman dikonsumsi orang dewasa yang memiliki kondisi kesehatan baik. Yogurt juga aman diberikan kepada bayi ketika usia sudah 6 bulan. Satu lagi juga Bu. Iya, lanjut. Yogurt terdiri atas beberapa jenis, yaitu yogurt tradisional, Yunani, Australia, Islandia, dan non-susu. Yogurt tradisional dibuat dari susu bertekstur lembut, tidak setebal beberapa jenis yogurt lainnya. Yogurt tradisional rendah lemak atau bahkan tanpa lemak. Yogurt Yunani lebih tebal dan memiliki protein hampir 2 kali lipat daripada yogurt tradisional. Yogurt Australia berada di tengah karakter yogurt tradisional dan yogurt Yunani. Yogurt Australia memiliki tekstur lembut dan sering ditambah madu sebagai rasa manis. Yogurt Islandia dikenal sebagai yogurt skyr, ya gitu. Yogurt Islandia merupakan jenis yogurt dengan tekstur paling tebal dan paling halus karena disaring 4 kali dalam proses pembuatan. Yogurt Islandia merupakan yogurt rendah lemak kaya protein dan kalsium. Yogurt non-susu memiliki tekstur mirip dengan yogurt tradisional, tetapi sering ditambahkan gula. Yogurt non-susu misalnya yogurt almond, kedelai, dan kelapa. Dabu. Oke, terima kasih Ken. Bacanya cepet banget sih kayak diuber-uber ini. Oke, silakan. Lanjutkan. Nevi. Paragraf ke-3 dan 4. Ini bagus sekali loh ini. Tentang kita membahas tentang yogurt ya. Yogurt mengandung banyak nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh. Yogurt mengandung
protein hewani, yaitu sekitar 1,5 gram protein per ons yogurt. Selain itu, yogurt mengandung berbagai vitamin dan mineral seperti vitamin B2, vitamin B12, fosforus, potasium, kalsium, dan magnesium. Ada juga beberapa yogurt yang ditambah vitamin D. Yogurt memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Yogurt dipercaya dapat membantu mengatasi gangguan pencernaan. Yogurt juga berperan penting dalam pertumbuhan tulang. Penelitian juga menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi yogurt memiliki kepadatan dan kekuatan tulang lebih baik daripada mereka yang tidak mengonsumsinya. Yogurt diklaim mampu memelihara kesehatan dengan cara memperkuat sistem kekebalan tubuh. Selain itu, yogurt berkhasiat melindungi tubuh dari penyakit jantung. Terima kasih, Nevi. Silakan terakhir ya. Ibu minta bantuan. Sam, ke toilet itu sudah selesai belum, Sam? Tolong lanjutkan, Sam. Apa? Paragraf Apanya udah terakhir. selesai atau belum? Oh. Yogurt memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Yang terakhir, Yogurt yang paragraf terakhir, bukan yang selain. Oh, terakhir. Selain rasanya yang enak, yogurt mengandung banyak nutrisi. Nutrisi dalam yogurt bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Oleh karena itu, tidak salah jika banyak orang yang suka mengonsumsi yogurt. Oke, terima kasih, Sam. Nah, ini adalah laporan hasil observasi yogurt. Seperti inilah laporannya. Jadi, jangan lupa setiap kali ketika kalian membuat sebuah laporan, ditulis sumbernya. Ya, ini sumber ini diambil dari Halo Dokter ya, dan beberapa manfaat yogurt yang didapat. Nah, ini diakses di 13 Januari 2021 ya. Supaya tidak kena copyright kalau kamu tidak ditulis sumbernya, tiba-tiba dia tahu oh ini tulisan saya gitu, bahaya ya teman-teman ya. Jadi hati-hati ketika kalian hendak mengambil sumber informasi dari manapun ya, jangan lupa ditulis seperti ini ya. Inilah contoh teks laporan laporan hasil observasi yogurt ya. Nah, sekarang Ibu tanya, objek yang diamati dalam teks laporan tadi yang sudah kita baca itu objek apa? Apa objeknya? Objek apa yang diamati dalam teks laporan ini? Ada yang bisa jawab? Yogurt. Iya, jelas. Yogurt. Ini tentang yogurt. Bagaimana yogurt itu bagus buat pertumbuhan kita. Apalagi kalau kalian rutin minum yogurt itu untuk kepadatan tulang tubuh kita ya, untuk orang yang untuk lansia ya. Dan kekuatan tulang lebih baik bagi mereka yang tidak mengkonsumsinya ya. Dan itu juga memelihara kesehatan dengan cara memperkuat sistem kekebalan tubuh. Ya, ternyata bayi di atas 6 bulan itu boleh makan yogurt. Ibu ingin mencoba ini ya. Nah, ini kan menjadi sebuah informasi dari yang Ibu tidak tahu, jadi Ibu tahu. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah tahu manfaat yogurt sebelum kalian membaca ini? Ada yang tahu? Apa kalian sudah mengkonsumsinya setiap hari di rumah? Apakah kalian di kelas ini sudah ada yang tahu manfaat yogurt atau belum? Halo teman-teman. Saya nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Jadi dengan membaca ini Baru. jadi tahu ya.